warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesya Salai. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik akhir program studi teknik budidaya perikanan tentang teknik pembesaran ikan nila yang dibuat oleh Kak Nila Febrian. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya meminta maaf. Saya akan menjelaskannya secara garis besar karena di sini saya diberikan waktu untuk menjelaskannya hanya 10 menit. Oke, seperti kita lihat pada bagian yang pertama yaitu cover. Pada cover ini tertera judul laporan dan juga pembuatnya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada halaman pengesahan. Dalam halaman pengesahan ada tertera judul dan juga permintaan dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada yang berikutnya yaitu ucapan terima kasih. Kemudian ada daftar isi. Pada daftar isi ini ada beberapa bagian yaitu halaman judul, kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan kemudian ada beberapa bagian yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga metode praktek, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima simpulan dan saran, yang keenam daftar pustaka, kemudian lampiran, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Oke, kemudian kita masuk pada yang berikutnya, itu ada ringkasan. Kemudian kita masuk pada yang berikutnya yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu ada latar belakang dan juga tujuan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka bisa kita lihat bahwa yang pertama yaitu biologi kultifan. Nah, kemudian biologi kultifan. Nah, pada biologi kultifan ini ada beberapa bagian lagi yaitu klarifikasi, yang kedua morfologi, kemudian yang ketiga habitat dan distribusi, kemudian yang keempat kebiasaan makan, yang kelima pembentukan flock, yang keenam sistem reproduksi, dan selanjutnya ada sistem budidaya bioflok. Dalam sistem budidaya bioflok dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu pengertian bioflok, kemudian yang kedua sejarah budidaya sistem bioflok, kemudian yang ketiga prospek bioflok, kemudian yang keempat efisiensi dan keuntungan bioflok, kemudian yang kelima ada penggunaan bakteri sebagai media bioflok, dan yang keenam mekanisme kerja bioflok. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu teknik pembesaran ikan nila sistem bioflok. Nah, teknik pembesaran ikan nila sistem bioflok ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu persiapan. Yang pertama persiapan wadah. Persiapan wadah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu A. Wadah kultifikasi dan B. Pembuatan bioflok. Kemudian poin yang kedua yaitu seleksi benih. Kemudian yang ketiga aklimatisasi dan penebaran benih. Kemudian yang keempat pada tebar, yang kelima kontrol pertumbuhan, yang keenam nutrisi dan pakan. Nutrisi dan pakan dibagi menjadi beberapa bagian lagi yaitu ada kandungan nutrisi pekan, B. jenis-jenis pakan, C. program pemberian pakan. Kemudian kita lanjut ke yang poin ketujuh yaitu aplikasi probiotik. Yang kedelapan monitoring kualitas air. Yang kesembilan monitoring hama dan penyakit. Kemudian yang ke-10 panen dan pasca panen. Yang berikutnya yang ke-11 yaitu analisis usaha.
Kemudian kita masuk pada bagian ketiga, yaitu metode praktik. Pada metode praktik ada beberapa poin lagi, yaitu yang pertama waktu dan tempat, kemudian yang kedua prosedur kerja. Oke, selanjutnya pada metode praktik ada teknik pembesaran ikan nila. Pada teknik pembesaran ikan nila ada pengisian air, penebaran garam, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang ketiga yaitu analisa data. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini analisa datanya. Kemudian ada analisa usaha. Oke, kemudian pada analisa usaha dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis laba rugi, B. Return Cost Ratio atau RCR, kemudian C. Payback Period atau PP. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, yaitu poin pertamanya ada wadah kultifan. Nah, pada wadah kultifan ini ada beberapa bagian, yaitu pembersihan bak. Seperti kita lihat bahwa di sini ada contoh pembersihan baknya. Kemudian poin B yaitu perbaikan kolam. Kemudian yang berikutnya ada pengisian air. Nah, ini adalah contoh pengisian airnya. Yang keempat yaitu ada penebaran garam. Maaf, yang ketiga, penebaran garam. Nah, ini ada foto contoh penebaran garamnya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu aklimatisasi dan penebaran benih. Kemudian yang kelima ada padat tebar, yang keenam aplikasi vlog, yang ketujuh program pemberian pakan, yang kedelapan ada kontrol pertumbuhan. Nah, bisa dilihat di sini pada kontrol pertumbuhan ada beberapa bagian, yaitu A. Sampling. Sampling merupakan kegiatan untuk mengetahui kenaikan berat ikan. Kemudian yang kedua ada B. ABW atau average body weight. Kemudian C. ADG atau average daily growth. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya yaitu monitoring kualitas air. Monitoring kualitas air merupakan kegiatan untuk mengetahui parameter kualitas air yang baik pada perairan. Karena air merupakan media hidup pada ikan, sehingga perlu adanya monitoring pada kegiatan pembesaran ikan nila. Monitoring kualitas air dilakukan 10 hari sekali. Kemudian pada bagian monitoring kualitas air dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada suhu, kemudian pH, kemudian DO, kemudian yang berikutnya yaitu pengecekan vlog. Pengecekan vlog dilakukan seminggu sekali pada pagi hari. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya yaitu kontrol hama dan penyakit. Kemudian yang berikutnya panen. Waktu pemanenan di Sukamana dengan umur pemeliharaan 4 bulan ataupun keinginan konsumen selama 4 bulan ikan yang dipelihara sudah berukuran 5-3 ekor kilogram. Oke, kemudian yang berikutnya ada analisa usaha. Pada usaha budidaya pembesaran ikan nila, sistem bioflok di Pondok Pesantren Sukamana untuk 1 kolam atau siklus menggunakan biaya investor sebesar 25.815.000 biaya.
dan lain-lain. Kemudian ada yang bagian kelimanya, yaitu simpulan dan saran. Oke, yang berikutnya kesimpulan dan saran. Nah, di sini kita masuk pada yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Ya, di sini daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, tulisan, dan penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sekian video saya. Oke, sekian video saya. Saya minta maaf jika video saya kurang, jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih.